Hai, jumpa lagi kita dengan editorial Podcast 9. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang mengangkat, membahas, dan mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan publik, juga hal-hal yang mengandung human interest. Editorial kali ini akan menyoroti mengenai maraknya premanisme di seputar kita. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ini, ada yang menonjol di negara kita, yaitu munculnya preman di semua bidang. Mereka terang-terangan melakukan pemalakan, pemerasan, dan mengutip uang keamanan dari para penjual, para pengusaha juga. Sehingga kita dapat melihat mereka tidak lagi secara tertutup, melainkan terbuka di mana-mana. Tidak hanya itu, preman juga kini bahkan sudah berani melawan aparat hukum. Di Depok, preman membakar 3 mobil polisi. 3 mobil polisi. Artinya, polisi pun sudah dilawan, dihadapi oleh preman. Kalau hal ini dibiarkan, maka preman akan menjelma menjadi mafia yang sudah terstruktur dan akan sangat sulit diberantas. Di beberapa negara membuktikan premanisme yang dibiarkan akan menjelma menjadi mafia yang tangguh dan kuat. Kini kita lihat untuk menutupi tindakan preman banyak juga dipakai, apakah itu ormas atau LSM, yang sebenarnya tujuannya baik, tetapi di tangan para preman berubah menjadi semacam organisasi yang merugikan masyarakat. Bahkan organisasi Karang Taruna banyak juga dipakai oleh para preman untuk memeras. Padahal organisasi yang untuk membina kaum belia ini bertujuan baik. Nah, kalau hal ini dibiarkan, maka negara pada suatu saat akan dicengkram di semua sisi oleh para preman. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, negara harus hadir melawan para preman. Negara harus menunjukkan bukan hanya kekuasaannya, tetapi negara harus menunjukkan kekuatannya bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang tunduk kepada hukum dan tidak bisa sembarangan orang melakukan pungli, melakukan pungutan tanpa dasar hukum apapun. Tanpa kehadiran negara, maka preman bukan saja tidak bisa diberantas, maka akan tumbuh lebih besar di semua lini yang pada akhirnya sulit diberantas. Tetapi untuk memberantas premanisme, selain negara harus hadir, juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tentu saja di dalam negara sendiri harus tidak ada preman di dalam birokrasi negara. Kalau ada preman di dalam birokrasi negara, itu adalah contoh bagi preman-preman jalanan untuk merujuk kepada preman birokrasi. Artinya, para pejabat harus bersih, tidak boleh korup. Kalau para pejabat korup,
itu dapat dianggap sebagai premanisme yang ada di dalam birokrasi, premanisme yang ada di dalam negara. Oleh karena itu, untuk membasmi premanisme, birokrasi juga harus bersih. Dan yang kedua, penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Penegakan hukum harus adil. Siapapun yang salah, siapapun yang melanggar peraturan, harus dihukum, diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, dan kemudian dituntut dan dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan seadil-adilnya. Kalau para penegak hukum ternyata tidak menjalankan amanah dengan baik, masih pilih kasih dan segan kepada orang yang berduit, tetapi ganas kepada orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang miskin, maka itu adalah pelajaran bagi para preman. Oh, bisa mengeduk uang, bisa mengambil uang dari orang-orang dengan kekuasaan. Dan preman mempunyai kekuasaan, kekuatan, dia akan meniru hal itu. Oleh karena itu, tanpa penegakan hukum, tanpa penegak hukum yang bersih, maka premanisme sulit diberantas. Selanjutnya adalah konsistensi penegakan penindakan terhadap preman harus konsisten, tidak bisa hangat-hangat tahi ayam. Jadi tanpa 3 syarat itu, negara hadir didukung oleh 3 hal: birokrasi yang bersih, dan birokrasi yang tanpa premanisme di dalam birokrasi. Yang kedua, penegak hukum harus bersifat adil, tidak berat sebelah. Dan yang ketiga, harus terus-menerus konsisten. Tanpa hal ini, premanisme akan terus tumbuh dan akan terus menjadi besar. Oleh karena itu, pemberantasan premanisme harus diikuti dengan sikap anti korupsi, sikap adil, dan sikap yang konsisten. Podcast 9 mendukung pemberantasan preman, dan Podcast 9 berpendapat aparat hukum, polisi, dan lain-lain tidak boleh takut kepada para preman. Podcast 9 juga mendukung masyarakat harus melawan terhadap para preman. Tetapi dengan syarat, Podcast 9 mendukung pemerintahan harus bersih dari korupsi, penegak hukum harus adil, dan harus konsisten melaksanakan penegakan hukum yang adil. Demikianlah podcast 9 kali ini, dan seperti biasa saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada episode yang akan datang.